Masih dalam pembelajaran kewirausahaan, kali ini topik yang akan kita bahas berkaitan dengan manajemen organisasi bisnis. Manajemen organisasi adalah suatu proses dari sebuah perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian terhadap sumber daya sebuah organisasi dengan maksud untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi tersebut tentunya bisa bermacam-macam tergantung suatu organisasi itu sendiri. Manajemen organisasi ini juga memungkinkan sebuah penggunaan optimal dari sumber daya yang dimiliki organisasi melalui perencanaan dan pengendalian teliti di tempat kerja. Selain itu juga setiap individu akan sangat menyadari sebuah peran dan tanggung jawab mereka serta tahu apa yang harus mereka lakukan dalam organisasi. Jadi mudahnya manajemen organisasi itu dapat mengacu pada penanganan yang efisien dari organisasi serta karyawannya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bisa mencapai tujuan bersama organisasi. Secara spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen dalam organisasi. Di antaranya, mencapai tujuan. Manajemen ini mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Kemudian, menjaga keseimbangan di antara berbagai tujuan-tujuan yang dapat saling bertentangan. Manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan suatu kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi seperti pemilik, karyawan, konsumen, pemasok, dan lainnya. Selanjutnya, mencapai efisiensi dan efektivitas ini merupakan suatu ukuran prestasi organisasi. Ada beberapa pengertian manajemen organisasi menurut para ahli. Pertama, menurut Henry Fayol, manajemen organisasi adalah segala aktivitas perencanaan, mengorganisir, mengkoordinir, dan mengawasi, di mana rangkaian kegiatan itu bertujuan untuk bisa mencapai goals organisasi atau target organisasi. Selanjutnya ada George R. Terry. Manajemen organisasi yaitu segala kegiatan perencanaan atau planning, organizing atau mengorganisir, menggerakkan atau actuating, dan juga bisa melakukan pengawasan atau controlling. Hal ini dilakukan untuk bisa mencapai target yang telah ditentukan. Berikut adalah kerangka kerja atau siklus aktivitas manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personal, penggeraan, dan pengawasan. Selanjutnya ada tujuan manajemen organisasi. Pertama, membentuk koordinasi yang baik antar divisi maupun individu. Dua, membentuk suatu kinerja sumber daya yang lebih efektif melalui pemberian rasa aman dan kesatuan di antara karyawan. 3. Menciptakan suasana lingkungan pada kegiatan kerja yang damai dan positif. 4. Mendorong para karyawan agar bekerja dengan rasa tanggung jawab. 5. Mencapai tujuan utama suatu perusahaan dengan cara-cara yang paling efisien melalui pembentukan karakter sumber daya. Selanjutnya terkait dengan fungsi manajemen organisasi. Pertama, ada planning, perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen. Perencanaan adalah suatu penentuan tindakan untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan diperlukan untuk dapat memastikan pemanfaatan sumber daya manusia dan non-manusia yang tepat. Ini semua adalah suatu kegiatan intelektual dan ini juga membantu dalam menghindari kebingungan, ketidakpastian, risiko pemborosan, dan lain sebagainya. Terkait dengan posisi manajer,
manajer akan berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan perencanaan dan pengendalian yang tepat di tempat kerja. Dengan hal ini, maka anggota dapat menyadari peran dan tanggung jawabnya masing-masing terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi organisasi atau organizing. Ini merupakan serangkaian proses menyatukan sumber daya, keuangan, dan manusia, serta mengembangkan hubungan produktif di antara mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam fungsi ini, manajer harus membuat kebijakan terbaik terkait penggunaan sumber daya. Fungsinya adalah untuk mendapatkan kinerja yang terbaik dari karyawan. Pengorganisasian sebagai sebuah proses ini melibatkan identifikasi aktivitas, klasifikasi pengelompokan kegiatan, penugasan tugas kepada karyawan, delegasi wewenang dan penciptaan tanggung jawab, serta koordinasi otoritas dan hubungan pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah fungsi kepegawaian atau staffing. Fungsi kepegawaian ini merupakan salah satu fungsi dari menjalankan struktur organisasi dan menjaganya agar tetap terjaga. Fungsi utama dari staffing atau fungsi kepegawaian adalah untuk mendapatkan atau menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang benar. Staffing ini melibatkan perencanaan ketenagakerjaan, rekrutmen, seleksi dan penempatan, pelatihan, remunerasi, penilaian kinerja, promosi, dan transfer. Suatu organisasi harus memiliki manajemen yang baik untuk menciptakan suasana kerja yang sehat di dalam organisasi tersebut. Selain itu, perekrutan anggota yang tepat juga akan memberikan sumbangsih yang besar pada organisasi itu. Selanjutnya fungsi pengarahan atau fungsi directing. Ini merupakan salah satu bagian dari fungsi manajerial yang menggerakkan organisasi untuk bisa bekerja secara efisien untuk pencapaian tujuan organisasi. Manajer atau atasan juga harus bisa menetapkan target yang jelas bagi anggota tim. Seorang pemimpin harus memastikan anggota timnya bekerja sama untuk dapat menuju tujuan bersama. Pada fungsi directing ini dapat memutuskan apa yang benar dalam situasi tertentu. Nah, dalam fungsi directing ini memiliki beberapa elemen seperti pengawasan, motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi. Sudah bukan hal asing lagi ya bahwa seorang manajer berperan untuk mengarahkan anggota tim sesuai target yang jelas. Fungsinya adalah supaya sumber daya bekerja dengan arah yang benar sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya ada fungsi controlling, kemudian time management, dan motivasi. Untuk fungsi controlling atau pengendalian, tujuan controlling adalah untuk bisa memastikan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai standar. Atasan juga memegang kuasa atas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengendalian memiliki beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, pembentukan kinerja standar, pengukuran kinerja aktual, perbandingan kinerja aktual dengan standar, dan mencari tahu suatu penyimpangan jika ada. Kemudian, tindakan perbaikan. Selain itu, manajer juga harus berperan sebagai pengendali terhadap setiap kegiatan yang melibatkan sumber daya. Jika terjadi tindakan-tindakan yang bisa merugikan perusahaan yang dilakukan oleh salah seorang maupun tim perusahaan, maka manajer berhak untuk mengambil keputusan terkait hal itu. Selanjutnya ada time management atau manajemen waktu. Organisasi yang menerapkan salah satu fungsi manajemen waktu yang efektif dapat berkembang dengan cepat dan sehat. Hal ini juga berkaitan dengan cara kerja pegawai yang tepat waktu dan dengan cara kerja yang benar. Selanjutnya, fungsi motivasi. Manajemen perusahaan juga dapat berperan penting dalam memberikan motivasi kepada anggotanya. Dengan adanya motivasi itu, maka para anggota akan dapat termotivasi untuk bekerja lebih baik.
Cara memberikan motivasi adalah dengan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik dari karyawan, baik itu dalam bentuk remunerasi ataupun penaikan jabatan.